Halo teman, jumpa lagi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang saya akan membahas tentang struktur kalimat, yaitu isi dan bentuk. Isi ialah pikiran penulis, sedangkan bentuk itu ialah kata-kata yang mewakili pikiran penulis. Nah, di sini saya akan membahas tentang pola kalimat. Yang pertama adalah pola kalimat dasar. Pola kalimat dasar itu seperti kemarin kalian berlatih, seperti subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Itu pola kalimat dasar. Tony beli baju. Ini pola kalimat dasar. Kemudian ada pola kalimat majemuk. Itu ada majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, majemuk setara contohnya di sini Wati membersihkan halaman dan Tony mencuci pakaian. Ini setara subjeknya itu. Ini subjeknya Wati dan Tony itu sama-sama sedang melakukan sesuatu. Ada predikat membersihkan dan mencuci. Setara ya. Kemudian ada majemuk bertingkat. Ini Reni pergi ke rumah teman setelah kan berarti kejadian yang tidak bersamaan, tidak seperti yang setara ini. Jadi Reni pergi ke rumah teman setelah Dodi pulang. Nah, ini disebut majemuk bertingkat. Paham ya? Nah, kemudian ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama adanya kesatuan pikiran. Nah, ini yang dimaksud kesatuan pikiran itu adanya hubungan timbal balik antar unsur yang mendukung kalimat. Contohnya, saya sudah saling mengenal. Ini salah ya, yang betul itu kami sudah saling mengenal. Kami karena yang saling mengenalnya. Kemudian kepaduan, di sini yang disebut kepaduan itu dikatakan memiliki kepaduan apabila di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang baik dan jelas di antara unsur-unsur pembentuknya. Contohnya di sini, para peserta pelatihan tidak boleh makan kacang di ruang ini. Nah, ini contoh yang benar. Kalau contoh yang salah, di ruang ini para peserta pelatihan kacang tidak makan boleh. Nah, paham ya? Kemudian, contoh kalimat efektif berikutnya adalah penalaran. Di sini alur berpikir yang berusaha agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami dengan mudah, cepat, tepat, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Contoh di sini, guru itu mengajarkan para siswa matematika. Ini salah ya, yang benar adalah guru itu mengajar para siswa matematika atau guru itu mengajarkan matematika kepada para siswa. Nah, ini yang benar. Tadi ini yang salah, terus ini yang benar. Kemudian berikutnya adalah kesejajaran, penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau struktur gramatikal yang sama dalam contoh susunannya di sini. Contohnya ya, kegiatan perpustakaan itu meliputi pembelian buku, membuat katalog, mengatur peminjaman buku. Ini salah. Yang benar adalah kegiatan perpustakaan itu meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pengaturan peminjaman buku. Jadi semuanya itu menggunakan unsur yang sejajar, pean maksudnya di sini ya, pean. Gitu. Kemudian berikutnya ciri-ciri kalimat efektif adalah penekanan dalam kalimat. Di sini penonjolan inti pikiran yang dianggap penting agar mudah diterima oleh para pembaca dapat dilakukan dengan cara mengubah posisi dalam kalimat, menyusun urutan yang logis, mengulang kata, dan menggunakan partikel penekanan. Contohnya, Dita bukan mencuri. Nah, ini bisa di garis miring. Kita bukan mencuri, bukan garis miring, maksudnya huruf miring, tapi dicuri seperti ini. Paham ya? Nah, Dita bukan mencuri, tapi dicuri. Ini artinya beda sekali loh teman-teman, walaupun cuma hanya merubah me dan di. Nah, kemudian kehematan. Kata frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu dalam sebuah kalimat harus dihindari. Contohnya pengulangan subjek. Contoh di sini, Budi menyatakan penyesalannya setelah
dia itu juga menunjukkan subjek, dia melakukan perbuatan yang tercela. Yang benar adalah Budi menyatakan penyesalannya setelah melakukan perbuatan tercela. Nah, ini kehematan. Berikutnya hiponim, istilah yang maknanya telah tercakup pada kata yang lain. Contohnya, saya hari Senin besok akan berangkat ke Jakarta. Cukup kalau misalnya kita menulis saya besok akan berangkat ke Jakarta. Kalau sekarang hari Minggu, besok hari Senin, tidak usah hari Seninnya ini disebutkan. Atau saya Senin berangkat ke Jakarta, gitu. Ya. Kemudian penjamakan kata yang sudah jamak. Contohnya data-data tersebut cukup valid. Data-data ini sudah jamak, jadi cukup data tersebut cukup valid. Begitu ya. Kemudian menggunakan bentuk singkat. Kalimat disingkat bukan berarti kalimat itu pendek-pendek. Unsur kalimat yang digunakan harus benar-benar berfungsi. Contohnya, Presiden memberi teguran kepada peserta yang tertidur. Nah, di sini Presiden menegur peserta yang tertidur. Ini bentuk pendeknya. Nah, yang benar itu Presiden memberi teguran kepada peserta yang tertidur. Seperti itu ya. Kemudian kevariasian. Di sini variasi kalimat dapat dimulai dengan unsur subjek, unsur predikat, objek atau keterangan. Contohnya, dokter itu sedang mengobati pasien. Ini subjeknya berada di awal. Turun perlahan-lahan saya sambil membawa ransel. Ransel ini turun itu predikatnya berada di awal. Paham ya? Nah, kemudian kesalahan kalimat. Yang pertama itu kalimat bermakna ganda. Contohnya, rumah sang jutawan yang aneh itu akan dijual. Ayo, yang aneh itu rumahnya atau jutawannya. Contohnya lagi ada kucing makan tikus mati. Ayo, yang mati itu kucingnya atau tikusnya. Nah, itu ambiguitas ya. Kalimat bermakna ganda. Kemudian pengantar kalimat dan predikatnya tidak jelas. Di sini contohnya, menurut ahli geologi itu menyatakan bahwa perembesan air laut telah sampai ke wilayah Jakarta Pusat. Nah, ini ada dua pengertian. Ahli geologi itu menyatakan bahwa perembesan air laut telah sampai ke wilayah Jakarta Pusat. Kemudian pengertian yang kedua, menurut ahli geologi itu perembesan air laut telah sampai ke wilayah Jakarta Pusat. Jadi hati-hati ya, nanti pengantar kalimat tidak jelas itu juga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kemudian kesalahan struktur. Yang pertama, kalimat tanpa subjek. Nah, contohnya di sini, dalam keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Yang benar ini dalamnya dihapus. Keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Kemudian menempatkan kata depan di depan objek. Contohnya, mereka membicarakan mengenai. Nah, mengenainya ini harusnya dihapus ya. Nah, kemudian menempatkan kata hubung intra kalimat pada awal kalimat. Contohnya di sini, perjalanan kita terhambat pawai sehingga terlambat sampai tujuan. Yang benar, perjalanan kita terhambat pawai, sehingga terlambat sampai tujuan. Kemudian yang terakhir, kesalahan diksi. Yang pertama itu menggunakan dua kata bersinonim dalam satu frasa. Agar, supaya, adalah, merupakan, demi, untuk ya. Ini demi untuk kurang K. Demi untuk, naik ke atas, turun ke bawah. Kemudian menggunakan kata tanya yang tidak menanyakan sesuatu. Di mana, yang mana, bagaimana, mengapa, begitu ya. Di mana dia melakukan kesalahan. Itu kalimatnya. Kemudian menggunakan kata berpasangan yang tidak sepadan. Contohnya tidak hanya, tetapi, seharusnya tidak, tetapi juga, melainkan juga, bukan hanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesalahan diksi ini sering sekali kita buat. Baik ya, ini kesalahan beberapa kesalahan kalimat. Nanti silahkan Anda komen di bawah sesuai dengan instruksi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.